Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Aditya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang petualangan saya di Waduk Cengklek. Kenapa harus Waduk Cengklek dan kenapa terus Waduk Cengklek? Karena itu yang terdekat. Udah ya, paham ya? Jadi itu yang terdekat. Mungkin saya akan mengeksplor seluruh Indonesia tatkala nanti mudah-mudahan dari saya membuat konten YouTube ini bisa menghasilkan dan kelak saya ada uang saku untuk mengeksplornya. Amin, amin, amin. Di konten kali ini saya akan bercerita tentang ketika saya hunting itu satu lokasi, satu tempat tidak pindah itu mendapatkan 4 jenis burung. Satu, burung blekok tuh pasti karena di setiap waduk itu selalu ada burung blekok. Tetapi yang saya buru di Waduk Cengklek ini burung blekok yang tidak sama seperti yang konten sebelumnya. Kalau di konten sebelumnya dia ada di dekat Karamba. Jadi kurang menarik. Kalau menurut saya kurang menarik tatkala dia mendapatkan buah mangsanya atau pakannya atau ikan tatkala dia makan. Nah, ini saya menunggu di tepian waduk sehingga dia lagi cari ikan, makan ikan kecil itu. Burung yang kedua ada tikusan alis putih. Nah, ini kenapa tikusan? Karena suaranya juga kayak tikus gitu. Nah, dia juga sama hidupnya di pian atau di daerah-daerah enceng gondok, di tanaman yang mengambang di waduk atau di sungai. Terus yang ketiga ini adalah burung imigran dari pesisir. Seharusnya burung ini hidup di daerah pesisir, itu namanya cerek Jawa. Nah, cerek Jawa ini kebetulan ada di Waduk Cengklek koloni, tapi sedikit ya, tidak banyak. Dan mayoritas burung ini memiliki karakter kalau cari makan itu sendirian. Jadi lebih ke individu ya. Jadi makanya ya kayak cacing, terus serangga-serangga di mana? Di tepian waduk gitu. Jadi tidak berada di lahan kering tapi lebih ke lahan basah. Basa Jawane bletok. Terus yang keempat itu adalah burung favorit saya yaitu kingfisher. Semakin lama saya berburu kingfisher, semakin saya agak peka dan mulai tahu bagaimana dia mau memangsa atau tidak. Jadi mulai bisa santai tatkala memotret. Jadi selalu berpikir positif, selalu ada kesempatan kedua, ketiga dan selanjutnya. Karena small blue kingfisher ini juga ukurannya paling cuma sekitar 5 cm. Jadi kalau kita terlalu dekat juga kita untuk shootnya atau menembak tatkala memotret itu juga agak kesusahan karena dia juga cukup gesit. Oke, dan saya menggunakan peralatan yang seadanya. Saya tidak menggunakan kamuflase yang sebuah kostum kamuflase atau menggunakan kain kamuflase atau tenda kamuflase. Tidak memakai itu, saya memakai apa yang saya punya. Sekitar jarak 15 meter lebih sedikit ya mungkin ya. Nah, di situ saya persiapkan itu sebuah paranet dan satu tripod murah ini punyanya siapa ya? Lupa namanya mereknya. Ya itulah Pak, tripod murah itu. Terus sama ini ada kamera, saya selalu pakai ini. Ya bukan selalu karena saya punyanya ini gitu. Kamera EOS R6 dan lensa 800 mili f11. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan bercerita pemotretan satu spot 4 burung ini, saya akan tunjukin dulu bagaimana saya setting atau setup AF-nya. Terus saya jelaskan tentang lensa dan jaraknya. Nah, oke. Yang pertama kita langsung klik bagian menu. Di sini ada AF operation. Nah, di sini kita klik dulu. Ini ada one shot dan servo. Nah, servo itu fungsinya adalah kayak AF continuous ya. Karena ini saya ngomongin soal wildlife fotografi, berarti nah ini subjeknya saya klik di bagian animal. Nah, ini air detection, kita bikin enable. Continuous AF saya seringkali bikin disable aja karena sudah ada servo.
Kalau movie saya selalu bikin enable karena nanti tatkala saya tahu-tahu dadakan pingin bikin video, jadi AF-nya tetap ngejar. Oke, setelah itu kita lanjut lagi nih. Nah, kita lanjut di bagian klik AF-nya, lalu kita klik di bagian halaman, bukan ya, anggap halaman ketiga ya. Ada menu servo AF. Nah, ini kan ada gambar-gambar nih. Continues to track subject, instantly focus subject. Nah, ini kita set. Oke, case-nya saya masukin jadi responsif. Ini juga saya naikkan satu-satu. Jadi fungsinya ini nanti juga trackingnya jadi lebih sensitif lagi. Fungsinya untuk itu. Nah, jadi nanti saya tunjukin betapa akuratnya tatkala saya mencoba mengejar kingfisher itu sampai ada di bawah dekat ranting-ranting tapi masih fokus.